Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penganiayaan gereja. Nah, seperti apa penganiayaan gereja ini kita akan lihat sama-sama ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik tentang penganiayaan gereja, kita akan lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran di hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran ya yang berkaitan dengan topik penganiayaan gereja. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi 5 fakta terkait video dari salah satu contoh penganiayaan gereja. Ya, 5 fakta dari video ya berkaitan dengan salah satu contoh penganiayaan gereja. Yang kedua, siswa dapat menuliskan cara gereja dalam meresponi penganiayaan yang dialami oleh gereja. Nah, apa itu penganiayaan? Ibu Nedi mulai dengan apa itu penganiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aniaya adalah kata dasar dari kata penganiayaan. Ya, artinya perbuatan bengis, ya, seperti penyiksaan, penindasan, ya, perlakuan dengan sewenang-wenang, ya, seperti menyiksa atau menyakiti. Terus, nah, ada yang teraniaya. Kalau teraniaya itu berarti korbannya ya. Sedangkan penganiaya itu adalah orang yang melakukan penganiayaan. Nah, penganiayaan itu artinya perlakuan yang sewenang-wenang ya, berupa penyiksaan, penindasan dan sebagainya, ataupun perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan ataupun kematian. Nah, dari kata penganiayaan ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk atau contoh penganiayaan yang terjadi di gereja ya, pada gereja di saat ini. Nah, bentuk penganiayaan yang terjadi pada gereja ini ada 4 contoh di sini ya. Ibu Nidi tuliskan ada 4 contoh. Yang pertama adalah larangan beribadah. Yang kedua, pembakaran gereja. Yang ketiga, dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena berbeda keyakinan. Yang keempat, sulitnya perizinan pembukaan gereja ataupun ada gereja yang sudah punya izin tapi dipaksa untuk ditutup. Ya, ini adalah contoh-contoh penganiayaan yang terjadi pada gereja. Sepertinya anak-anak tidak merasa familiar atau dekat dengan kehidupan anak-anak. Kenapa? Karena kita tinggal di kota yang mayoritas beragama Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Nah, kalau di daerah-daerah lain, ya anak-anak boleh tanya, boleh cek di berita, kebenaran-kebenaran yang ada di berita, di artikel-artikel yang ada di media sosial ya anak-anak ya, yang bertebaran di dalam media online. Kalian bisa mendapati contoh-contoh penganiayaan yang ada pada gereja di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ya anak-anak ya. Larangan beribadah, pembakaran gereja, dikucilkan. Nah, asing sekali ya, anak-anak pasti merasa asing dengan kata dikucilkan ya. Kenapa bisa dikucilkan? Karena ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa kita adalah sebuah ancaman, kita adalah sebuah anak-anak ya, sangat berbeda sehingga kita tidak boleh bergaul ya dengan orang-orang yang berbeda agama ya. Jadi itu adalah bentuk penganiayaan yang ada ya, diabaikan. Dan ada juga yang ingin membuka gereja ya, karena sudah begitu banyak jemaat tetapi tidak punya gedung untuk berbakti. Sehingga mencoba untuk mengurus perizinan secara legal di mata hukum ya, di mata pemerintah, tetapi izinnya itu dipersulit. Kalau kalian lihat di kota kita, di kota Kupang tercinta ini, setiap kalian berjalan di dalam satu daerah tertentu pasti ada minimal satu gereja yang ada di daerah itu. Tetapi di daerah-daerah lain di Indonesia susah sekali untuk membangun gedung gereja. Ya anak-anak ya. Nah, bagaimana seharusnya gereja bersikap? Ya, terhadap setiap hal yang boleh dialami, ada Ibu Nidi tuliskan ada 5 di sini ya anak-anak ya. Yang pertama,
Jangan takut dan gentar serta berhikmat. Jangan takut dan gentar serta berhikmat. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan akhirnya dia itu harus dikuburkan begitu ya. Setiap murid dari Kristus itu boleh masuk ke dalam rumah dan mereka berkumpul dengan ketakutannya sampai Tuhan Yesus datang, dan akhirnya Tuhan Yesus menjanjikan akan ada penghibur yang memberikan kuasa ya dan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan takut dan gentar. Bukan berarti anak-anak itu bertindak sembrono ya atau sembarangan. Tetapi jangan takut dan gentar itu perlu disertai dengan berhikmat. Nah, kenapa Ibu Nedi tambahkan berhikmat di sini anak-anak? Ketika kalian dikatakan tidak boleh takut dan tidak boleh gentar, ingat ya, harus disertai dengan hikmat. Sehingga setiap tindakan yang kamu lakukan, setiap respon kamu terhadap penganiayaan yang terjadi di dalam gereja itu adalah tepat. Ya, seperti ketika Daniel di dalam pembuangannya ke Babel, ya, dia menolak untuk makan makanan dari meja raja, tetapi secara berhikmat. Tidak secara terang-terangan dia tidak mau makan di depan raja ya anak-anak ya, tetapi dia bicara dengan orang yang memberikan dia makan. Ya, sehingga ketika kita mengalami penderitaan dan penganiayaan nih anak-anak ya, hal pertama yang kalian harus lakukan adalah jangan takut dan gentar. Tetapi dalam jangan takut dan gentarmu itu harus disertai dengan hikmat. Yang kedua, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jangan sampai kita lupa bahwa siapa yang sebenarnya itu dianiaya. Ketika Saulus di dalam tindakan dia sebagai penganiaya utama ya gereja mula-mula ya, orang jemaat gereja mula-mula itu ya anak-anak ya yang dijumpai pertama kali ya ketika Saulus itu keluar dan dia ketemu dengan Kristus pertama kali, yang ditanyakan oleh Kristus adalah apa? Yang ditanyakan oleh Kristus adalah, mengapa kamu menganiaya aku? Padahal dia menganiayanya itu jemaat mula-mula. Jadi jangan lupa ketika penganiayaan itu terjadi atas kita ataupun atas orang-orang yang ada di sekitar kita yang beriman kepada Kristus, tetap pertama kali yang harus kamu lakukan adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Yang ketiga, siap sedia dalam setiap waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Kenapa? Karena hidup kita adalah kesaksian untuk orang lain berkaitan dengan siapa kita yang adalah sebagai saksi Kristus. Jadi kita perlu bersiap di dalam setiap kondisi, di dalam setiap situasi, karena apa? Panggilan kita adalah panggilan untuk menderita. Sama seperti Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dilakukan dengan melewati berbagai macam hal termasuk penderitaan. Yang keempat, tetap bersukacita dalam penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Tetap bersukacita. Bersukacitanya bukan karena kalian menantikan apa yang menjadi anak-anak ya, penghargaan terakhir. Misalnya kalian hanya mau masuk surga, itu terlalu remeh anak-anak ya. Kita bersukacita, sukacita yang sebenarnya adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Jadi inti dari setiap hal yang kita alami itu bukan karena kita mau masuk surga ya, tapi ketika kita melakukan kehendak Allah, sekalipun di dalam penderitaan. Dan poin yang terakhir adalah mendoakan dan mengampuni. Ya, kemarin Ibu Nedi dan guru-guru sedang membahas tentang doa dan pengampunan ya. Doa ya, ketika kita berdoa untuk orang lain ya, itu membuat kita semakin mengenal Allah dan semakin mengenal kehendak Allah.
Maksudnya apa? Kita tidak hanya berfokus terhadap diri kita sendiri, tapi kita berfokus kepada orang lain yang juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi, mendoakan dan mengampuni. Mengapa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, ini adalah bagaimana harusnya gereja bersikap ya terhadap penganiayaan yang terjadi di dalam gereja. Nah, mari kita renungkan. Ada satu bagian yang sudah dibagikan pada video pembelajaran di minggu lalu ya anak-anak ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14 ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bersukacita dalam penderitaan Kristus. Ibu Nedi bold ya, ditebali dan ditulis di dalam huruf kapital. Mengapa? Karena kita bersukacita di dalam penderitaan Kristus. Ya, 1 Petrus ya anak-anak ya. 1 Petrus 4 ayat 13 ya dan 14 ya, di bawah perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ya anak-anak ya, bersukacita di dalam penderitaan Kristus. Kita tetap mengucap syukur sekalipun ada di dalam penderitaan. Karena apa? Karena kita tahu yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Bapa di surga, menjadi saksi Kristus di dalam panggilan hidup kita. Nah, hari ini ada 3 kesimpulan yang akan Ibu Nedi sampaikan ya anak-anak ya. Yang pertama, melalui penganiayaannya, para rasul makin gencar untuk menjalankan panggilan menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil. Penganiayaan pertama kali itu terjadi di Yerusalem. Ketika penganiayaan itu terjadi di Yerusalem, maka tersebarlah para rasul. Pergi keluar dari Yerusalem ya anak-anak ya, sehingga Injil itu diberitakan kemanapun mereka pergi ya anak-anak ya. Dan mereka benar-benar melakukan panggilan mereka ketika Roh Kudus itu turun ya, memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil dan benar-benar Injil itu diberitakan. Ya, melalui penganiayaan itu Injil diberitakan. Ya, yang kedua, Allah mengizinkan penganiayaan. Ingat ya anak-anak ya, di dalam kedaulatannya Allah ya, di dalam kekuasaannya Allah ya, Allah mengizinkan penganiayaan ini terjadi. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada orang yang belum percaya agar percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu Nini sudah tekankan dari video-video pembelajaran yang lalu ya, sampai hari ini bangsa Yahudi itu belum percaya ya anak-anak yang masih menantikan Juru Selamat. Mereka tidak menganggap Kristus itu adalah Juru Selamat, sedangkan Kristus sudah datang dan menjadi penyelamat. Sehingga kabar ini perlu untuk disebarluaskan ya, dan Allah mengizinkan penganiayaan itu terjadi. Ya, anak-anak ya, di dalam kedaulatan Allah penganiayaan terjadi. Tidak ada satupun ya anak-anak ya di dalam dunia ini, di dalam dunia yang begitu luas ini ya, tidak di dalam kedaulatan Allah. Dan yang terakhir, kita umat percaya harus setia dan tahan uji dalam mengikut Tuhan. Bagian yang paling penting ya, ketika kita menjalankan panggilan kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap taat dan setia. Di dalam kesetiaan ada tahan uji dalam mengikut Tuhan. Ini adalah 3 kesimpulan yang bisa Ibu Nedi bagikan hari ini. Anak-anak melakukan tugas mandiri setelah ini ya anak-anak ya. Apa tugasnya? Yang pertama, kalian perlu menyimak ya video berkaitan dengan penganiayaan gereja. Ya, sudah ada linknya di GCR, Ibu Nedi sudah masukkan. Yang kedua, tulis ulang soal. Jangan lupa tulis tanggal, hari ini tanggal berapa, soalnya tentang apa, jawabannya tentang apa. Dan kirimkan ke GCR paling lambat hari ini ya anak-anak ya.
5 fakta yang kamu ketahui. Pertanyaan pertama, 5 fakta yang kamu ketahui dan kamu temukan saat menyimak video berkaitan dengan penganiayaan gereja. Ya, anak-anak ya, bukan video pembelajaran yang Ibu Nini sampaikan, tapi salah satu contoh video penganiayaan terhadap gereja. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang bagaimana seharusnya gereja meresponi penganiayaan pada gereja tersebut. Ya, anak-anak ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tulis 5 fakta. Ada 5 fakta yang harus kalian tulis. Yang kedua, tuliskan pendapatmu. Ingat ya, tuliskan pendapat bukan hanya dalam satu kalimat. Kalian sudah kelas 6, tuliskan di dalam satu paragraf utuh ya, mencakup 3-5 kalimat ya, berkaitan dengan bagaimana seharusnya gereja itu berespon terhadap penganiayaan yang dialami oleh gereja-gereja. Meresponi itu apa? Anak-anak, ada yang tahu? Ya coba dicek ya, apa itu respon ya? Tanggapan, reaksi itu artinya dari respon ya anak-anak ya. Ya, jangan lupa juga untuk mengisi jurnal devosi dan dikumpulkan setiap hari Jumat ya. Dan yang terakhir, kita akan ketemu dalam Zoom meeting di jam 11.30 sehingga kalian wajib join 5 menit sebelumnya ya anak-anak ya. Dadah!